recording. Oke, jadi ini untuk soal nomor 1. Lihat di sana teman-teman. Jadi Ani ini membeli 2 pulpen dan 2 pensil, ya, dengan ada sebuah promo dari toko tersebut. Kalau beli 4 barang, boleh campur 4 barangnya, itu nanti dapat diskon harga termurah. Nah, sekarang kita cari dulu harga awal-awal sebelum Ani ini mendapatkan diskonnya. Jadi 2 pulpen ditambah 2 pensil. Harga pulpen itu sendiri 12.000. Ini. Kemudian harga pensil 8.000. Jadi 2 kali 12.000 24.000. Kemudian 2 kali 8.000 16.000. Nah, ini kalau kita totalkan hasilnya adalah 40.000. Nah, teman-teman, jawabannya ingat bukan 40.000. Ya. Kenapa? Karena di sana ada kebijakan promo atau diskon. Diskonnya sebesar berapa? Diskonnya sebesar 1 barang termurah yang dibeli. Barang yang paling murah tentu pensil, harganya 8.000. Ini harga termurahnya. Jadi yang harus dibayar oleh Ani itu 40.000 dikurang 8.000. Gitu. Jadi 32.000. Oke, ini soal untuk nomor 1. Jadi teman-teman, kalau melihat jenis soal seperti ini, nanti dia masuk ke materi aritmatika sosial bisa, kemudian aljabar juga bisa. Ya, tinggal dilihat saja, nanti kisi-kisinya juga sudah lengkap disediakan oleh kementerian yang di website tadi, website simulasi, bisa dibaca. Mungkin untuk kisi-kisinya kira-kira apa saja sih tes yang akan keluar nanti ketika TKA gitu. Nomor 1 gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada. Jelas ya? Ya. Yes. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 2 teman-teman. Jadi nomor 2 di sini sebuah toko menjual 1 kg beras seharga 12.750. Ya, itu harga sekilonya. Jika seorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Pilih semua jawaban benar lebih dari 1. Teman-teman ada yang tahu ini jenis soal apa? Kalau sebelumnya pilihan ganda, ya, pilihan ganda, jadi pilihannya hanya pilihan ganda biasa. Nomor 1 ini pilihan ganda biasa, jawabannya hanya 1, ya, hanya 1 jawaban. Namun kalau nomor 2 ini namanya pilihan ganda kompleks atau disebut dengan PG kompleks. Pilihannya atau jawaban benarnya itu bisa saja lebih dari 1. Nah, tipe soal kayak gini nanti akan keluar teman-teman di TKA, ya. Jadi ada selain PG biasa, PG kompleks seperti contoh nomor 2 ini juga nanti akan keluar di TKA gitu. Jawabannya bisa jadi lebih dari 1. Ini gimana teman-teman cara mengatasi soal ini? Tinggal dikali. Oke, kakak kasih waktu, mungkin ada yang mau coba soal, ya. Soal nomor 2 ini coba kakak kasih waktu 2 menit ya. Sekalian kakak masukkan ini temennya, kayaknya ada yang ingin ikut gabung nih. Coba silakan teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Dicoba dulu soalnya. Ya, kakak berikan kesempatan, mungkin durasi waktunya 2 menit ya, buat teman-teman menghitung.
Cukup teman-teman? Ya. Ada yang sudah dapat jawabannya berapa? Halo? Belum, Kak. Belum. Oke, kita bahas yuk. Ya, jadi pertama perlu diingat di sini 1 kilogramnya kan 12.750. Jadi kalau dia beli 19,6 kilogram, maka kita harus kalikan dulu 19,6 ini kita kali dengan 12.750 gitu ya. Nah, maka nanti akan didapatkan 196 dikali 12,75. Nolnya hilang buat menghilangkan koma. Ya, jadi bilangannya sudah tidak ada koma yang 19,6 ini. Lalu kita cari nih 1275. Kakak ganti dulu warnanya. 1275 ya. Kalau dikali 196 ini berapa? Tuh. 6 kali 5 30. Berarti kita tulis 0, simpan 3. 6 kali 7 42. 42 tambah 3 45. Berarti kita taruh di sini 5, disimpan 4. 6 kali 2 12 tambah 4 16. Berarti di sini ditulis 6, simpan 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7. Jadi 7. Oke, yang 6 sudah. Sekarang yang 9. 9 kali 5 ini. 9 kali 5 45. Tulis 5, simpan 4. 9 kali 7 ya. 9 kali 7 63 tambah 4 67. Berarti tulis 7, simpan 6. 9 kali 2 ya. Kali 5 udah, kali 7 udah, kali 2 sekarang 18. 18 tambah 6 24. Tulis 4, simpan 2. 9 kali 1 9 tambah 2 11. Kita tulis ini 11. Nah, tinggal 1 kali 5 5. Kemudian 1 kali 7 7. 1 kali 2 2. 1 kali 1 1. Kita tambah 0 10. Oke. 1 tambah 6 7. Tambah 7 14. Tambah 5 19. 1 tambah 7 8. Tambah 4 12. Tambah 7 19. 1 tambah 1 2. Tambah 2 4. Ini 2. Nah, jadi maka jawabannya adalah 249.900. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang ada di soal ya. Kurang dari 260.000. Nah, kira-kira ini benar apa enggak? Benar enggak? Benar. Benar. Lebih dari 240.000. Benar apa enggak? Benar. Oke, ini juga benar. Dapat diperkirakan dengan 20 dikali 12.500. Waduh, hitung lagi nih. Ya, 20 kali 12.500. 250 ya? Benar enggak? Ya. 250.000. Benar kan? Ini kalau ditaksir atau dibulatkan bisa kan? 250.000.
Jadi pilihan yang ini juga bernilai Hanya kamu tulis ya, Neng. benar. Nah, yang terakhir nih, mendekati 230.000. Kira-kira ini jawabannya benar gak? Enggak, Salah ya? salah. Mendekati 230.000. 230.000 sama 249.900 itu masih jauh. Ya. Jadi yang benar pilihannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi pilihan yang keempat tidak benar. Ini teman-teman, contoh soal dari TKA. Nanti jenis tipe soalnya ini adalah PG kompleks ya. Apa itu PG kompleks? Jawabannya bisa aja lebih dari satu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Nggak ada. Ada. Teman-teman nanti insya Allah nih ini ada recordingnya atau ada rekamannya, ntar kakak share di grup ya. Oke, next. Nomor 3. Waalaikumsalam. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat, kemudian 8 kuadrat ditambah 296 dan 36 dikali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, teman-teman, ini juga merupakan PG kompleks. Apa itu PG kompleks tadi? Pilihannya bisa saja lebih dari satu. Nah, sekarang kita bahas teman-teman. Pertama kita perlu uraikan bentuk dari 33 kuadrat min 3 kuadrat. 33 kuadrat min 3 kuadrat. Nah, teman-teman yang senang belajar aljabar pasti ingat bentuk ini kan? A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bentuk dari aljabar A tambah B tuh, dikali A min B. Nah, ini bentuk aljabarnya. Maka kita bisa juga gunakan bentuk tersebut 33 gitu kan, ditambah 3 dikali 33 dikurang 3 gitu. Berapa 33 tambah 3? 36. Terus 33 dikurang 3? 30. Nah, ini kita udah dapat nih teman-teman. Bilangan yang pertama itu maksudnya adalah 36 dikali 30. Oke, sekarang kita cari bilangan yang kedua teman-teman. Kita cari bilangan yang kedua, yaitu 8 kuadrat ditambah 296. 8 kuadrat itu sendiri adalah 8 kali 8, 64, ditambah 296. Oke. Nah, ini kalau ditambahkan hasilnya berapa teman-teman? 300 360. Nah, 360 ini bisa diubah kan jadi 36 dikali 10. Gitu. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, teman-teman. Bentuk yang ketiga itu 36 dikali 35. 36 dikali 35. Oke, faktor persekutuan berarti kita perlu membuat pohon faktor. Oke, kita cari dulu pohon faktor dari 36 bagi 2 jadi 18, bagi 2 lagi 9, kemudian bagi 3 ini 3. Jadi pohon faktornya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita perlu mencari pohon faktor dari 30. Bagi 2 15. 15 langsung bagi 3 teman-teman. 5. Maka pohon faktornya 2 kali 3 kali 5.
Oke, gitu teman-teman. Tadi 36 ini sudah pohon faktornya. Ya, berapa pohon faktornya? 36 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita perlu cari pohon faktor yang 10. Pohon faktor 10 itu 2, 5. Jadi pohon faktornya 2 kali 5. Mana lagi teman-teman yang belum dicari pohon faktornya? 35 ya. 36 ini juga udah. 2 pangkat 2 3 pangkat 2. 35 itu pohon faktornya 5 kali 7. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Jadi ini di sini ada 3 bagian. Bagian yang pertama ini ya. Ini satu bilangan sebenarnya, cuma dipecah jadi 36 dikali 30. Terus ini juga satu bilangan 360. Kemudian ini bilangan yang ketiga pada soal. 36 kali 35. Faktor persekutuan. Nah, di sana tidak menyebutkan terbesar. Biasanya kan faktor persekutuan terbesar atau FPB, ya. Di sini hanya syaratnya faktor persekutuan. Jadi, kita lihat nih, teman-teman, yang pangkatnya atau yang bilangannya ada semua di ketiga bilangan, ya. Ketiga bilangan ada semua bilangannya. Contohnya gini. 7 ini nih 7, perhatikan 7 ini ya. Hanya ada di bilangan ketiga. Nih saya kasih angka, maksudnya bilangan ketiga pada soal ya. Ini bilangan pertama pada soal, ini bilangan kedua pada soal. Angka 7 ini hanya ada di bilangan ketiga. Ya. Bilangan ketiga itu hasil dari 36 kali 35. Sementara pohon faktor 7 atau bilangan 7 itu tidak ada di angka pertama. Lihat ini. Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada. Maka 7 ini bukan merupakan faktor persekutuan. Ya. Ingat sekali lagi, yang namanya faktor persekutuan itu harus ada di ketiga bilangannya. Kalau memang bilangan yang ditanyakan pada soal adalah ada 3. Karena 7 hanya ada di bilangan ketiga pada soal, maka 7 bukan merupakan faktor persekutuan. Sehingga apa? Sehingga jawaban yang pertama dan yang kedua itu tereliminasi atau bukan merupakan jawaban yang benar. Gitu. Ya. Bukan merupakan jawaban yang benar. Kita lanjutkan. 2 pangkat 2 sekarang. 2 pangkat 2 ada di bilangan ketiga. Oke. Di bilangan pertama ada gak? Ada. Di bilangan kedua ada, Mister. Oke, ada. Atau ada kak? Oke, aman. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 2. Sekarang 3 pangkat 2 ada. Sini ada juga. Terus 3 pangkat 2 yang di bilangan kedua ada juga. Berarti kita ambil 3 pangkat 2. Sekarang 5. Wah, 5 ada semua kak. 5. Nah, ini faktor persekutuannya. Dari sini bisa diturunkan pangkatnya, bisa 2, 3-nya tetap dulu. Ini juga merupakan faktor persekutuannya. Kemudian ini juga 2, 3-nya dikurangin lagi pangkatnya. Jadi 3 pangkat 1 aja. Terus 5, ini juga merupakan faktor persekutuannya. Jadi faktor persekutuannya itu ada 3. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Terus 2, 3 pangkat 2 dikali 5.
Dan yang ketiga faktor persekutuannya adalah 2 kali 3 kali 5 gitu. Nah, tergantung nanti di soal. Kalau dia menanyakan faktor persekutuan terbesar, jawabannya yang ini. Yang paling atas ini. Disebut dengan FPB. Ya. Kalau dia nanyanya faktor persekutuan terkecil, yang paling bawah. Ya, 2 kali 3 kali 5 itu faktor persekutuan terkecilnya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan untuk soal nomor 3 ini? Nggak ada. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Mungkin satu soal lagi nanti terakhir di soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 4. Untuk membuat larutan, desinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B sama dengan 3:5. Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah di sini harus lebih teliti lagi dalam membaca soal. Nah, ini yang diinginkan oleh soal TKA ini. Kadang dia mengecoh. Nah, sini kakak berikan bahwasannya A itu adalah larutan, gitu ya. Kemudian B itu adalah cairan. Tuh. Dari mana, Kak? Dari soal nih. Ada nih. Jika tersedia 2,5 cairan B tuh. Berarti B ini merupakan cairan. Ya. Dan A itu merupakan larutan. Terus Kak, gimana caranya kita menghitung volume maksimum larutan yang dapat dibuat? Kita gunakan perbandingan yang ada. Bahwasanya A banding B itu kan 3:5, ya kan? Ya teman-teman ya, A banding B itu 3:5. Nah, ketika kita ingin menghitung larutan maksimum, ya, larutan maksimum nih teman-teman, ada izin sebentar teman-teman, ada Oke teman-teman, kalau kita ingin menghitung semua larutannya ini, maka kita perlu mencari A, ya kan teman-teman, ditambah B, kemudian kita pakai yang diketahui di soal, yaitu B dikali 2,5 liter gitu teman. Ya. Nah, perbandingan A itu kan 3, kita ambil di sini 3. Terus yang B 5. Kemudian perbandingan B itu 5. Itu teman-teman. 3, 5 ini dari mana, Kak? Ini dari soal. Nih. 3 ini dari sini. Gitu, ya. Dan begitu juga yang 5. Yang 5 dari sini. Gitu. Ya. Nah, 2,5 itu maksudnya apa? 2,5 liter itu punya B, sehingga B-nya yang di bawah nanti. Pernya jadi penyebutnya. Dikali 2,5. Oke. Nah, gimana nih hitungnya? 3 tambah 5
8 per 5 kali 2,5. 2,5 itu 25 per 10. Ya. Kita bagi jadi 5. Jadi 8 dikali 5 per 10. Ya, 5 per 10 itu bisa disederhanakan lagi jadi 8 kali 1 per 2. Nah, 8 bagi 2, 4. Nah, jadi jawabannya volume maksimum yang bisa dibuat adalah 4 liter. Ya. Nih teman-teman jawaban 4 liter. Itu. Kenapa A ditambah B? Kenapa teman-teman A ditambah B? Ini kan di sini A tambah B nih. Kenapa ini A ditambah B? Karena kita ingin menghitung volume maksimum, yaitu volumenya A dan volume B. Gitu. Kalau yang ditanyakan berapa volume A-nya saja gitu. Ya. Kalau disoalkan volume maksimum, berarti kan butuh volume A dan volume B. Kenapa dibagi B? Karena yang ada di soal yang diketahui adalah 2,5 liter cairan B gitu. Ya. Kalau yang ditanyakan A saja gimana, Kak? Berarti kita gunakan A per B kali 2,5 gitu. Kalau yang ditanyakan larutan A saja. Ya. Oke, mungkin ini pembahasan soal dari kakak. Thank you udah gabung di kelas online pembinaan TKA. Mohon maaf kalau ada salah di pertemuan perdana kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti boleh tanya-tanya di grup WA. Insya Allah nanti konsultasi gratis. Oke. Kalau kakak bisa jawab, nanti akan kakak share jawabannya. Selamat berjumpa kembali nanti di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.